Kasus COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah dan memakan korban jiwa masih terus bertambah. Pemerintah resmi melarang akses warga negara asing. Apakah varian baru dari virus corona ini sudah masuk sebenarnya ke Indonesia? Siamo tutti fratelli, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari perwakilan PMR Wira SMA Negeri 1 Singaraja. Nah teman-teman, kita sudah hampir 1 tahun nih berdiam diri di rumah saja menerapkan physical distancing dan daring di rumah saja karena disebabkan oleh COVID-19 yang datang di Indonesia. Maka dari itu, saya dan teman-teman pada kesempatan kali ini akan membuat sebuah video mengenai hal-hal tentang COVID-19. Disimak dengan baik ya dan tonton sampai habis. Pada bulan Desember 2019, dunia dihebohkan dengan sebuah kejadian munculnya penyakit baru yang dikenal dengan COVID-19. COVID-19 adalah singkatan dari Corona, Virus, dan Disease. Sedangkan angka 19 mewakili tahun pada saat penyakit itu ditemukan, yakni akhir 2019. COVID-19 adalah penyakit baru yang belum pernah ada sebelumnya pada manusia. Penyebaran virus ini sangat cepat. Dalam hitungan beberapa bulan saja, virus ini sudah menyebar ke beberapa negara di belahan dunia. Oleh karena itu, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Sebelumnya, saya akan membahas mengenai beberapa istilah yang sering muncul dalam artikel ataupun berita terkait dengan COVID-19. Yang pertama yaitu social distancing. Istilah social distancing dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pembatasan sosial. Pembatasan sosial dilakukan melalui beberapa tindakan, seperti menghindari tempat umum, menjauhi keramaian, dan menjaga jarak minimal 2 meter dari orang lain. Selanjutnya, isolasi dan karantina. Isolasi yaitu memisahkan orang yang sudah sakit dengan orang yang tidak sakit untuk mencegah penyebaran virus. Sedangkan karantina memisahkan dan membatasi kegiatan orang yang mungkin sudah terpapar virus namun belum menunjukkan gejala. Yang ketiga yaitu lockdown. Lockdown atau yang disebut sebagai karantina wilayah yaitu pembatasan pergerakan penduduk dalam suatu wilayah termasuk menutup akses masuk dan keluar wilayah. Yang keempat ada pasien dan pengawasan atau PDP dan orang dalam pemantauan atau ODP. Pada ODP, gejala yang muncul hanya antara demam atau gangguan pernapasan. ODP harus menjalani isolasi di rumah dan kondisinya akan dipantau setiap hari selama 2 minggu. Sedangkan PDP yaitu pasien dalam pengawasan. Gejala pada PDP sudah ada gejala demam dan gangguan pernapasan. Berbeda dengan ODP, PDP dilakukan rawat inap terisolasi di rumah sakit. Selanjutnya yang kelima yaitu orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala atau OTG ialah orang yang sudah terinfeksi virus corona, tetapi tidak mengalami gejala atau gejalanya sangat ringan. Yang terakhir yaitu PSBB. PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Dilakukan dengan pemberlakuan online school, pemberlakuan shift kerja, membatasi kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan tempat umum, dan pembatasan mobilitas penduduk. Nah, bagaimana sih cara penyebarannya?
Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang berkontak langsung dengan pasien COVID-19, termasuk orang yang merawat pasien COVID-19 tersebut. COVID-19 bisa menular dari satu orang penderita ke orang lain. Virus corona dapat menular dari orang yang terinfeksi virus saat mereka batuk ataupun saat mereka sedang bersin. Saat mereka bersin, mereka bisa memercikan tetesan atau droplet sejauh 6 kaki. Jika kita tidak sengaja menghirup atau menelan droplet tersebut, maka virus bisa masuk ke dalam tubuh. Selain itu, ada beberapa orang yang sudah terinfeksi virus namun mereka belum menunjukkan tanda-tanda gejala. Tetapi, mereka tetap bisa menularkan virus ke orang lain. Virus corona ini juga bisa menular melalui benda di permukaan. Hal ini karena orang yang terinfeksi virus bisa saja tanpa sengaja memegang benda di sekitarnya. Biasanya, jika seseorang batuk atau bersin, maka ia secara tidak langsung atau secara tidak sengaja otomatis menutup mulut dan hidungnya menggunakan tangan. Nah, virus itu bisa saja tertempel pada tangan orang yang terinfeksi. Jika seseorang menyentuh permukaan benda atau objek tempat virus tadi kemudian tangannya menyentuh mulut, hidung ataupun mata, maka dapat dipastikan virus corona masuk ke tubuh orang tersebut. Oleh karena itu, penting sekali menjaga kebersihan permukaan benda di sekitar kita. Kita bisa menyemprotkan cairan pembersih seperti cairan disinfektan untuk menjaga dan melindungi agar kita tidak tertular dari virus corona. Nah, virus corona ini dapat bertahan selama beberapa jam ataupun beberapa hari di permukaan benda. Contohnya saja yaitu tembaga. Dia bisa bertahan selama 4 jam. Karton bisa bertahan hingga 24 jam, dan plastik atau baja yang tahan karat bisa bertahan selama 2-3 hari. Virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini tergantung pada jenis virus corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan yaitu hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, dan merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia yang disebabkan oleh COVID-19. Hal ini dapat mengakibatkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, sesak nafas, nyeri dada atau sesak saat bernafas dan batuk. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi, dan lansia. Gejala virus corona ini biasanya muncul mulai 2-14 hari setelah terkena dengan virus. Adapun gejala yaitu sakit tenggorokan, sakit kepala, menggigil, bahkan terkadang dengan gemetar, kehilangan bau atau rasa, hidung tersumbat atau meler, mual-mual atau muntah, dan diare. Jika Anda merasakan gejala-gejala di atas, sebaiknya Anda bisa langsung datang ke dokter. Anda membutuhkan perawatan medis dengan segera apabila kalian merasa curiga terpapar COVID-19. Tetapi, jika tidak mengalami gejala apapun, Anda bisa melakukan isolasi mandiri atau tinggal di rumah saja selama 14 hari dan membatasi bertemu dengan orang lain. Nah, teman-teman pasti ada yang mau kan menjadi salah satu pasien dari COVID-19, jadi patuhilah protokol kesehatan. Nah, untuk mencegah
penyebaran COVID-19, teman-teman dapat melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik dengan 6 langkah cuci tangan. Salah satu dari teman-teman pasti ada yang tidak tahu kan bagaimana 6 langkah cuci tangan tersebut. Berikut adalah video tentang 6 langkah cuci tangan. Kedua, jika tidak ada sabun dan air bersih, teman-teman dapat menggunakan hand sanitizer. Nah, untuk cara penggunaannya, teman-teman bisa saksikan juga yang berikut ini. Untuk menggunakan hand sanitizer, dapat diawali dengan menuangkan isi sanitizer ke telapak tangan. Setelah itu, gosoklah telapak tangan, diikuti dengan menggosok punggung tangan. Kemudian, bersihkan sela-sela jari seperti gerakan berikut. Setelah itu, lakukanlah gerakan mengunci. Untuk membersihkan kuku-kuku jari, kuku-kuku jari dapat dilakukan dengan gerakan memutarkan kuku-kuku jari. Nah, kemudian yang terakhir, bersihkanlah ibu jari. Kemudian yang ketiga, jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan besar. Nah, apabila harus keluar rumah, teman-teman harus menggunakan masker atau face shield dan selalu membawa hand sanitizer. Kemudian yang keempat adalah selalu menjaga jarak minimal 2 meter. Nah, yang kelima, mematuhi etika bersin dan batuk. Yang keenam adalah tidak menyentuh mata, hidung maupun mulut dengan tangan yang tidak dicuci karena dapat menyebabkan virusnya masuk ke dalam tubuh. Kemudian yang ketujuh adalah selalu membersihkan barang-barang yang disentuh atau barang-barang yang sering disentuh dan digunakan dengan disinfektan atau sabun. Oke teman-teman, nah itu dia cuplikan dari hal-hal mengenai COVID-19 bagaimana? Sangat bermanfaat bukan? Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama video berlangsung. Terima kasih. Dadah. Siamo tutti fratelli.